Hai Gramar, selamat datang kembali di podcast Gram.id di episode yang kelima. Woo! Tepuk tangan. Oke, jadi di episode kali ini aku kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Karena tamu ini adalah dosen aku dulu pas zaman kuliah. Ya sudah lama sekali tidak bertemu. Di sebelah sini ada Mbak Angel. Halo, perkenalkan nama saya Angela Lestari Kristiani, saya adalah psikolog klinis dewasa. Oke, nah Mbak Angel mungkin boleh diceritain nih udah Hmm, berapa lama menjadi seorang psikolog, terus kemudian biasanya tuh menangani hal apa aja sih gitu. Oke. Saya sudah berpraktek sebagai psikolog itu dari 2019, jadi udah berapa ya tuh ya? Udah lebih dari 6 tahun 6 tahun, ya, yes. kurang lebih itu kasus-kasus yang saya tangani itu lebih berkaitan dengan hubungan percintaan, jadi romantic relationship, kemudian family, mulai dari perselingkuhan atau bahkan persiapan pernikahan, bahkan dari stage pacarannya gitu ya, kemudian juga orientasi seksual dan self development secara umum sih, jadi stress anxiety itu juga seperti itu. Oke, jadi lumayan beragam nih ya. Iya. Oke, nah hari ini kita mengundang Mbak Angel karena kita mau membahas tentang isu yang mungkin akhir-akhir ini lagi banyak dibicarakan gitu ya. Hmm. Biasanya tuh kalau kita dengar ada woman empowerment, terus ada Hmm. feminisme gitu-gitu Iya. kan. Kalau misalnya nih dari yang sering aku dengar, dari yang aku baca-baca, kadang tuh si feminis ini ada baiknya ya, karena kan ya kita sebagai perempuan jadi punya hak lebih besar untuk bersuara segala macam Karena kan gitu. sesuai namanya ya, women's Mm-mm. empowerment. Jadi Yes, untuk betul. pemberdayaan gitu Benar, kan. benar, Dan kita benar. juga bahas topik ini kan karena berkaitan sama si Women's International Yes. Day itu kan Iya, gitu. benar-benar. Nah, tapi terkadang tuh orang suka salah kaprah juga gitu, Mbak, ya Hmm. kan. Jadi misalnya nih contoh yang paling sering aku lihat adalah eh misalnya kita dulu bekerja, terus habis itu kita menikah, akhirnya aku memutuskan Memutuskan. untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya. Nggak ada salahnya, betul kan? Tapi kadang orang tuh suka komentarnya, ih sayang ya kok jadi ibu rumah tangga. Kesannya menjadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang negatif gitu, yang Mm-mm. uh, Yang sepertinya derajatnya lebih iya, di bawah iya, dari benar. mereka yang tetap bekerja. Benar. Mm. Terus misalnya ada orang yang dia diselingkuhin gitu, terus nanti, ih ngapain nangisin orang yang selingkuh? Ayo dong, kamu tuh sebagai perempuan harus kuat, harus Mm-mm. bisa berdiri di kaki sendiri kayak gitu Iya, kan. iya, Ya iya. ini kan kadang malah jadi mungkin memberatkan gitu ya. Dan yang komen biasanya adalah sesama Perempuan, perempuan. jadi sangat Iya. disayangkan gitu kan. Uh-uh. Harusnya kan sebagai perempuan ya mendukung lah gitu. Empowerment gitu, Iya benar saling itu. memberikan empowering gitu kan. Nah, menurut Mbak Enzel gimana nih tentang fenomena ini? Oke. Mungkin feminisme sendiri itu kan memang baru banget ramai tuh di awal abad 20-an ya kayaknya gitu, dimana memang akhirnya mulai ada perjuangan-perjuangan untuk bisa memberikan yang namanya kesetaraan supaya memiliki kesempatan-kesempatan yang kurang lebih sama. Jadi memang fokusnya tuh pada kesempatannya, kesempatan untuk bisa bekerja juga, kesempatan untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis, yang manajerial. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang memang sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan, memiliki pengalaman yang juga baik, ketika dia mau dinaikkan pada level manajerial, ya seharusnya tetap diperbolehkan. Karena kan sebenarnya kita lihat ya jarang banget loh ada posisi yang kayak strategis-strategisnya tuh diisi dengan perempuan, kan memang jarang gitu. Jadi memang sebenarnya kan awal mulanya feminisme tuh gerakannya tuh ada di sana gitu, dan juga kan supaya mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk nggak cuma tadi kan ngomongin soal bekerja dan posisi strategisnya, tapi kalau ditarik mundur lagi pendidikan gitu, bersuara, berpendapat, kan kalau ditarik mundur lagi ke yang lebih simple dan lebih daily lagi kan seperti itu gitu, karena kan nggak semua orang bekerja. Nah, kalau berkaitan dengan fenomena tadi, memang sebenarnya sangat disayangkan ketika feminisme yang awalnya woman empowerment ini tujuannya memang untuk benar-benar bisa membuat perempuan jadi lebih berdaya, membuat perempuan ini mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor apa yang memang menjadi potensinya mereka, itu berubah jadi toksik. Yes. Dimana akhirnya feminisme ini tuh banyak yang menganggapnya tuh jadi konotasinya tuh negatif. Kesannya tuh ketika kita feminis tuh kita tuh jadinya ekstremis. Gitu. Maksudnya tuh, dan yang tadi kamu bilang gitu ya, bahwa yang membuat ini jadi negatif adalah kadang-kadang itu sesama perempuan sendiri gitu. Jadi contohnya ketika akhirnya kapan feminisme tuh menjadi toksik gitu ya. Ketika dia bahkan berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Contoh, berusaha untuk menjatuhkan laki-laki.
gitu. Jadi ya maksudnya adalah kayak ketika dia fokusnya adalah kayak melihat aspek-aspek apa yang kita tuh lebih baik daripada laki-laki, aspek-aspek apa yang kita bisa lakukan dan laki-laki tidak bisa lakukan gitu. Jadi memang dilakukan untuk menjatuhkan orang lain gitu, termasuk misalkan menjatuhkan laki-laki, yaitu tentunya tidak lagi menjadi woman empowerment gitu. Dan yang kedua, ketika akhirnya dia bahkan mengkotak-kotakan gitu, mengkotak-kotakan atau mengkategorikan bahkan di dalam perempuan sendiri mana yang lebih baik dan mana yang tidak. Contohnya yang tadi kamu bilang gitu, ketika kita akhirnya melepas jabatan strategis kita di kantor dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, itu seolah-olah kayak, udah diperjuangin, biar woman empowerment gitu ya, biar mendapatkan kesetaraan dan kesempatan tersebut kok malah dibuang secara sia-sia gitu. Seolah-olah ketika kita menjadi ibu rumah tangga itu adalah penurunan level atau penurunan derajat. Jadi tentunya itu ada ketika woman empowerment menjadi toxic. Dan yang terakhir itu adalah ketika dia tidak lagi mengindahkan keberagaman. Gitu, bahwa di perempuan itu kan memiliki keberagamannya gitu, dan tidak semuanya itu tuh mau menjadi leader. Tidak semuanya itu tuh handal dalam public speaking, atau tidak semuanya itu tuh memang memiliki kenyamanan dalam decision making sendiri. Gitu, and it's okay kan sebenarnya gitu, it's okay kan ketika memang tidak nyaman untuk berbicara di depan orang lain sehingga lebih nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak semenonjol itu gitu. Nah, disitulah woman empowerment ini menjadi toxic. Oke. Jadi ada 3 ya tadi. Jadi merendahkan laki-laki, terus pengkotakan seperti ada derajatnya, dan juga tidak lagi keberagaman itu tadi. Oke. Padahal Mas sebenarnya gak apa-apa gitu kan, gak semua orang punya peran dia ada di depan. Betul. Kalau misalnya demo dia yang ngomong, tapi ada yang emang mainnya di belakang nih, yang mungkin nyiapin materinya gitu kan. Ya contohnya misalkan nih kita deh gitu ya, kita kan sama-sama psikologi nih. Kalau misalkan kita punya teman yang kemudian tidak pursue S2 terus jadi profesi psikolog gitu. Terus kayak misalkan kita kayak, loh kok dia malah jadi ibu rumah tangga aja ya di rumah gitu. Padahal kan sebenarnya ilmu psikologinya sangat bisa digunakan gitu dalam dia parenting anaknya, dalam dia mengatur aktivitas anaknya di rumah. Loh dia tuh mempraktekkan loh semua yang dia pelajari selama 4-5 tahun atau sekian periode dia kuliah gitu. Tapi itu dianggap seolah-olah kayak ngapain udah diperjuangin sedemikian rupa gitu. Jadi kan akhirnya kayak, loh pilihan bebas kok jadinya nggak boleh. Nggak boleh ya, benar-benar. Jadinya sebagai perempuan mau bergerak malah jadi susah gitu ya, bukannya malah makin bebas. Jadi pengambilan keputusannya dia kayak ketika mau resign itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Misalkan kayak sebenarnya tuh aku lelah secara fisik ketika kayak begadang, kayak malam-malam harus tetap nyusuin, terus kayak gitu juga pagi-pagi siapin sarapan, langsung kerja seharian. Kan itu kan mungkin dia lelah, tapi kayak mau ngajuin resign kok takut diomongin sama tetangga, atau kayak mau ngajuin resign takut mertuanya tuh nyinyirin. Dulu mama sambil jualan es keliling di halte yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang menjadi mirisnya adalah ketika sesama woman yang not empowering one another. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang mau dilihat dari sisi emosionalnya gitu ya. Ini kan perempuan kan dikenal sebutannya tuh lebih emosional gitu ya daripada laki-laki. Nah, terus dengan adanya si woman empowerment ini, jadinya tuh dipaksa untuk terlihat kuat, dipaksa untuk terlihat ya, ayo dong, bisa gitu-gitu terus. Karena kira-kira gimana tuh sebagai perempuan tetap menghadapinya gitu dengan adanya pandangan-pandangan seperti ini? Sebenarnya gini, kalau kita gali lebih dalam gitu ya terkait dengan apakah memang perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki. Surprisingly, by research itu tuh tidak terbukti loh, bahwa maksudnya bukannya tidak terbukti, tapi nggak bisa serta-merta dibilang yes woman itu more emotional ya than men, karena banyak jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mencoba membandingkan dan membuktikan hal tersebut, tapi tidak memiliki jawaban yang benar-benar stabil bahwa 10 penelitian 10-10-nya berhasil wanita memang lebih emosional gitu. Jadi ada fluktuatifnya juga gitu loh. Ada yang memang sepakat tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi nggak valid 100% semua penelitian hasilnya itu. Jadi ada juga yang kemudian menunjukkan gitu, riset-riset menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan ini kan dari sejarah-sejarahnya gitu ya, itu kan memang dia lebih di rumah, lebih yang mengasuh, nurturing. Jadi kesannya tuh memang
lebih empati. Oke. Jadi kesannya memang lebih empati. Sedangkan kalau misalkan laki-laki itu, sebenarnya kita lihat aja ya dari hormonnya aja, misalnya hormon testosteron itu tuh memang lebih menunjukkannya tuh jauh lebih kayak ke agresif, misalkan lebih kayak jadinya tuh kayak jadi nggak kelihatan seperti emosional yang dimaksud gitu. Jadi padahal sebenarnya dia juga mengalami emosi tersebut, tapi ditampilkannya tidak dengan menangis. Misalkan ditampilkannya adalah dengan ketegasan, ditampilkannya misalkan dengan bertindak secara agresif gitu, nah atau bertindak secara yang lainnya gitu. Jadi nggak kelihatan seperti emosi yang dipahami oleh masyarakat gitu, yaitu kayak misalkan dia mungkin dia itu ya kayak perempuan tuh gampang nangis, mudah tersentuh yang seperti itu. Jadi dua-duanya sebenarnya punya keberagaman dari emosinya, tapi memang ketika ditampilkan tampilannya tuh berbeda gitu. Jadi sebenarnya sama-sama dinamis gitu. Cuma kalau laki-laki misalkan tadi ya dalam bentuk agresi akhirnya dituangkannya dalam bekerja banget gitu misalkan, atau misalkan jadinya jauh lebih diam gitu, jadinya kayak dia menahan itu gitu. Jadi bukan berarti dia tidak merasakannya atau dia tidak mengalaminya atau dia tidak memiliki si emosinya, tapi memang cara untuk mengekspresikannya berbeda. Kemudian emosi yang lebih dirasakan itu memang ada riset juga menunjukkan bahwa wanita itu tuh lebih peka sama emosi-emosi yang negatifnya. Jadi kayak sedih, makanya kan dia nangis. Terus kayak gitu kayak misalnya mungkin dia kecewa, makanya mungkin dia bisa berteriak atau apa. Jadi tuh kayak emosi-emosi negatif itu ada beberapa riset yang menunjukkan yes memang perempuan lebih peka terhadap emosi-emosi negatif ini. Tapi kembali lagi kesimpulannya adalah nggak bisa dibilang seperti itu bahwa laki-laki juga mengalami emosi yang juga fluktuatif, tapi memang cara mengekspresikannya berbeda. Oke, berarti selama ini mungkin persepsi orang tentang kata emosional itu suka salah gitu ya, mungkin emosional tuh kesannya jadi ya, menangis, nangis aja yang kayak gitu. Padahal sih laki-laki juga mengalami itu gitu, ketika dia apa ya mungkin menahan itu sampai akhirnya pukul tembok atau akhirnya jadi kayak botolnya penyok, ya itu kan juga sebenarnya adalah emosi, tapi memang dia nggak nangis-nangis di depan orang yang berargumen dengan dia gitu, tapi dia mengalami emosi nggak? Mengalami. Dia mengalami ragam dari emosinya tersebut gitu. Berarti memang cara dia mengekspresikannya aja gitu ya yang berbeda. Itu yang kemudian dianggap sama norma masyarakat bahwa ya berarti perempuan tuh memang lebih emosional gitu. Jadi memang perempuan ini lebih ekspresif, lebih mengkomunikasikan emosinya seperti itu. Oke. Berarti ini mungkin yang harus diingat-ingat juga nih ya sama yang nonton. Kalau emosional itu bukan cuman kelihatannya lebih gampang nangis dan mudah tersentuh aja ya. Norma kita membentuk banget kayak zaman aku remaja dulu ya ampun udah kapan tahu ya itu beda zaman ya aku ya. Zaman aku dulu tuh kayak ada kayak ini semboyan quotes atau apa kayak boys don't cry. Ya misalkan jadi tuh kayak zaman dulu gitu ya. Tapi kan itu jadinya membentuk bahwa kayak laki-laki yang menangis tuh ya cengeng. Akhirnya kan dia belajar untuk mengendalikan hal tersebut, membedah hal tersebut. Ketika ada problem tidak dikomunikasikan, ketika memang mau sedih dia tidak boleh menangis, yang kayak gitu. Jadi akhirnya itu kan membentuk pemikiran dia. Udah hormonnya memang hormon testosteron juga, terus dia mengambil dari lingkungannya kan dan masuk ke dalam kognitifnya dia, sehingga itu yang men-shape atau membentuk actionnya dia. Jadi keluarnya semakin nggak mau ngomong, semakin dipendam, yang seperti itu. Tapi apakah dia kecewa ketika dia nggak dipilih untuk naik jabatan? Ya pasti dia kecewa. Ya pasti sebenarnya dia pengen menangis gitu, tapi ya dia kendalikan sedemikian rupa. Berarti ini ada ngaruhnya juga sama budaya Indonesia yang patriarki gitu? Tentunya. Tentunya. Nah, mungkin nih kalau misalnya ya kayak tadi aku bilang kan perempuan itu harus kuat segala macam, jadinya kita sebagai perempuan akhirnya menahan emosi itu misalnya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bedain kita memang tangguh secara emosional atau kita sebenarnya tuh lagi mendem gitu. Itu bedainnya gimana tuh, Mbak? Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke gini, bahwa dari dasarnya aja, dari mindset kita dalam memandang emosi tersebut. Ketika kita memiliki mindset yang memang negatif gitu ya terhadap emosi tersebut, kita bilang bahwa aku nggak boleh nangis, kalau aku nangis nanti aku dianggap lemah. Gitu. Jadi di mindsetnya dia aja, tujuannya dia untuk nggak nangis itu adalah karena penilaian orang lain. Aku nggak mau diomongin sama mertuaku, ntar aku dibilang cengeng, nanti aku diomongin ke suamiku, dilaporin gini. Jadi tujuannya dia tidak menangis
adalah karena orang lain. Karena aku Hmm. gak mau diomongin, karena aku gak mau dianggap lemah. Nah, Hmm. ketika kita bahas tentang woman empowerment, it comes from the inside. The motivation itu internal. Hmm. Artinya ya berarti kenapa dia tidak menangis ya karena dia berpikir gitu bahwa tujuanku itu belum tercapai gitu. Jadi aku mau fokus mengusahakan bagaimana aku bisa bergerak mendekati tujuanku. Apakah menangis ini membuat aku lebih dekat dengan tujuanku? Apakah dengan menangis tujuanku jadi tercapai? Kalau enggak, maka aku mau coba fokus sama yang hal-hal atau action-action yang membuat aku lebih dekat dengan goalku dulu. I will cry, but maybe later, gitu. Atau I will cry ketika aku memang punya ruang untuk menangis nantinya di rumah atau di mana yang kayak gitu. Jadi bukan berarti dia kemudian bilang adalah kayak gue nggak boleh nangis. Aku nggak mau. Jadi dia menolak emosi-emosi tersebut. Nanti akan muncul kondisi-kondisi psikologis lain ketika kita menolak emosi tersebut. Ketika kita menolak sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jadi woman empowerment artinya kita menyadari apa yang sedang kita rasakan, kita aware terhadap apa yang sedang kita rasakan tersebut, kita accept bahwa oh ya, aku menyadari aku sedang sedih dan aku menerima bahwa aku sedih. Aku menyadari bahwa aku merasa kecewa sama dia dan aku menerima bahwa aku tuh merasa kecewa sama dia gitu. Ya tapi untuk actionnya aku lebih melihat mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Kalau yang satu tuh dia beneran memang kayak purpose-nya juga buat orang lain, terus yang satu itu tuh juga benar-benar ya dia menolak itu. Padahal kan kita tidak mungkin bisa menolak hal tersebut gitu ya. Itu murni kamu alami kok, masa nggak boleh sih mengalami itu? Berarti ini bisa dibilang kalau woman empowerment itu dia cerdas secara emosional gitu ya? Betul. Oke. Betul. Proses tadi ya, proses aware, proses menyadari what is inside you, what is inside your head, what is inside your feeling. Terus dari gitu juga try to accept itu, berusaha untuk menerima itu sebagai bagian dari dirimu, bahwa itu adalah proses yang sangat natural. Kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis, tapi kemudian selalu punya proses logis. Bertanya, kira-kira kalau aku mengekspresikan ini di sini, impact-nya apa ya? Bijak atau enggak gitu ya? Iya, jadi kayak dia bisa mengaktifkan wise mind-nya dia gitu ya. Jadi tidak fully emosional atau fully rasional, tapi bisa somewhere in the middle sehingga pengambilan keputusannya jadi wise. Oke. Itu yang namanya emotional intelligence. Jadi woman empowerment itu salah satu aspeknya adalah kita sebagai perempuan harus cerdas secara emosional gitu ya Mbak berarti. Nah mengenai si kecerdasan emosional ini, bagaimana pola asuh orang tua sama pengalaman masa lalu atau mungkin pengalamannya masa kecil itu mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang? Oke, jadi sebenarnya lebih ke gini, sebenarnya nggak cuma buat woman ya kalau kita ngomong soal kecerdasan emosional, maksudnya laki-laki itu juga intinya semua orang itu lebih memang memiliki kecerdasan emosionalnya mereka masing-masing. Nah, ketika kita memang bisa dalam tanda kutip benar-benar tap to it gitu ya, dan udah gitu kita juga bisa memaksimalkan pemanfaatannya, kita tuh bisa mendapatkan banyak banget benefit gitu ketika kita memang bisa cerdas secara emosional gitu. Nah, apa kaitannya dengan pola asuh gitu? Nah, ketika kita mau belajar untuk mengenal emosi-emosi kita, itu sangat-sangat dimulai dari masa kecil kita gitu. Jadi ketika kita diajarin ini meja, ini gelas gitu ya, ketika diajarin ini mata, ini hidung, ketika diajarin ini mama, ini papa, itu kan semuanya adalah dari proses kita pengenalan gitu, adalah dari proses labeling, adalah dari proses ya kita aware ini kejadiannya seperti apa, kemudian penarikan kesimpulannya seperti apa, itu butuh untuk dipelajari. Dan sama seperti itu pula dengan emosi. Banyak banget klien-klien yang pertama kali datang ke aku, labeling emotion saja tidak tepat. Pemberian nama terhadap emosinya tidak tepat. Kita kan gampang banget ya menyebutkan istilah, mbak saya galau, mbak saya bete gitu. Bete itu apa? Galau itu apa? Kayak apakah marah, apakah sedih, apakah kecewa, apakah jijik, apakah males, apakah malu, gitu kayak aku bete soalnya tadi tuh aku dipanggil pada saat aku belum siap, makanya tuh jadi jelek banget. Berarti kan dia malu kan sama penampilan dia gitu misalkan. Jadi kayak jauh banget kan antara bete sama malu gitu misalkan. Jadi akhirnya dia sendiri juga sulit untuk bisa mendefinisikan pengalamannya dia dengan label emosi yang tepat. Ketika seperti itu, ketika dia aja pemberian labelnya aja tidak tepat, makin sulit dong untuk bisa mengatasinya gitu. Misalkan maksudnya kayak maksudnya mengatasi itu kayak kalau misalkan dia sedang merasakan sedih, apa yang kemudian harus dilakukan dengan kesedihannya tersebut? Kalau misalkan dia sedang marah, apa yang kemudian harus dilakukan dengan kemarahan tersebut gitu. Jadi cerdas secara emosional satu,
labeling emotionnya tepat. Dan yang kedua, things to do-nya, kayak what to do-nya dengan emosi tersebut itu tuh juga jadi tepat. Ketika kita kecil, pola asuh itu membuat kita yang sebenarnya kan sekarang juga videonya banyak, ya nggak sih Mar? Maksudnya kan video-video edukasi di sosial media itu kan banyak. Misalnya ketika anaknya tuh nangis karena dipukul sama adiknya gitu misalkan. Nah, kan kakaknya nangis, adiknya nangis gitu kan. Nah, biasa tuh mungkin kalau pola asuhnya adalah kayak kakak kan tetap harus ngalah, kakak kan lebih tua daripada adiknya. Nah, terus jadi tuh dia langsung cepat-cepat disuruh untuk pokoknya stop dulu nangisnya, minta maaf dulu deh gitu misalkan. Kayak atau langsung dilerai, atau misalkan sesimpel ketabrak meja, anaknya nangis nih, yang dipukul mejanya, kayak gitu loh. Jadi kayak akhirnya dia tidak bisa tidak mendapatkan penjelasan yang tepat dan pemberian label emosi yang tepat juga, bahwa kayak kakak kecewa ya karena pengen gantian. Kakak pasti merasa tadi udah sempet ngomong tapi sesuai dengan yang mama ajarin, tapi kok ternyata tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan gitu misalkan. Jadi kayak hal-hal seperti itu tuh tidak dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi pola asuh orang tua bahwa ternyata papanya sendiri, jadi relationship antara suami dan istri, ketika suami dan istri juga tidak berkomunikasi dengan baik gitu. Kayak kalau ngambek, suaminya ngambek ya dia pisah kamar, tidurnya di kamar bawah atau tidurnya di sofa, ambil nonton gitu kan misalkan. Jadi suami dan istri tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan emosi mereka. Nah itu kan mempengaruhi bagaimana si mama untuk di hadapan anak-anaknya gitu kan. Juga turut mempengaruhi bagaimana papa di depan anak-anaknya. Dan anak-anak kan juga modeling, melihat gitu. Lah setiap kali ngambek, papaku selalu diam, main. Jadi kayak, oh ya berarti kalau misalkan one day aku berantem ya aku diam juga. Atau one day kalau misalkan aku ngambek ya udah aku juga kabur aja gitu dari situasi tersebut gitu. Jadi pola asuhnya tuh as in bagaimana relasinya suami dan istri, kemudian bagaimana yang kita tampilkan ke hadapan anak gitu ya, bagaimana kita membantu mereka menginterpretasikan kejadian-kejadian yang mereka alami, bahkan ketika kita sendiri tuh juga ngomong kayak, gak usah cengeng, gak usah nangis, kayak gitu-gitu. Meskipun memang ini ya maksudnya tuh kayak sekarang kan banyak banget justru reelsnya tuh yang ngomong kayak jadiin itu bahan bercandaan gitu kan, kayak gentle parenting tuh dijadiin itu sebagai bahan bercandaan, yang kayak gentle parentingnya orang bule sama kita tuh kan nggak bisa, kayak Asian parent nggak bisa kayak gitu, ini kita VOC parenting gitu kan, kayak gitu. Jadi akhirnya memang cukup sulit sih sebenarnya untuk menerapkan hal tersebut, padahal sebenarnya itu sangat berkorelasi, padahal itu sangat berhubungan. Berarti kalau ditarik mengenai pola asuh tuh emang bahkan dari relasi sama suami istri aja udah harus bisa menunjukkan yang benar. Jadi kayak apakah kecerdasan emosi itu diturunkan? Sebenarnya jatuhnya mungkin ya pasti ada. Kayak kita ngomong soal genetik ada pengaruh ya, itu tuh ya pasti ada, tapi seharusnya tidak sebesar itu. Yang lebih berpengaruhnya itu adalah lebih ke ya pola asuhnya, apa yang diobservasi, apa yang diterima oleh anak melalui pengalaman-pengalamannya dia, itu yang lebih berpengaruh. Tapi berarti si kecerdasan emosional ini bisa dipelajari? Iya bisa. Sama kayak misalnya gini deh, kita ngomongin soal IQ gitu ya. Kayak jatuhnya tuh kayak gini, kecerdasan emosional itu kan dia sama-sama potensi seperti IQ. Yang sudah menjadi potensinya dia, itu perubahannya tidak mungkin signifikan. Kayak IQ, kita kalau misalnya pada dasarnya rata-rata, nggak mungkin dia tuh naik jauh jadi superior. Dia paling berubah angkanya 1-2. Kayak range plus minus 5 digit tuh mungkin gitu ya. Tapi nggak mungkin orang yang benar-benar dari yang nggak bisa banget tiba-tiba tuh jadi yang kayak jauh banget tuh juga nggak mungkin gitu. Jadi kayak apakah itu bisa dipelajari? Ya bisa gitu. Tapi apakah itu akan mengubah banyak gitu? Ya seharusnya tidak. Karena seharusnya perubahannya sifatnya tidak yang terlalu signifikan gitu. Oke. Tadi ada satu yang menarik tentang emosi negatif itu ya. Tadi kan Benza sempat mention juga ada penelitian yang bilang perempuan itu lebih mudah menyerap emosi negatif gitu, karena ketika kita merasa marah atau ketika kita merasa sedih gitu, gimana sih cara yang tepat gitu ya untuk kita mengelola rasa sedih dan marah itu, terus gimana kita bisa mengeluarkannya juga dengan positif atau bukan positif, dengan tepat lah gitu, dengan tepat itu gimana tuh kira-kira? Jadi gini, merasakan emosi dan mengkomunikasikan emosi itu adalah hal yang berbeda. Jadi kita tuh sering banget sulit untuk mengkomunikasikan emosi. Sehingga
kita jadinya apa ya, emosi ini tuh jadi sesuatu yang kesannya tuh kayak nggak ada manfaatnya, cuma adanya tuh kayaknya tuh negatif doang. Kayak dia tuh yang bikin gue tuh jadi baperan, dia tuh yang bikin gue tuh jadi kayak sering berantem dan berkonflik dengan pasangan gue. Dia tuh yang bikin gue jadi susah tidur, kayaknya enak banget kalau gue tuh jadi manusia yang gak punya perasaan. Kayak enak banget jadi kayak manusia yang kayak ya nggak merasa apapun aja gitu, laki gue mau ngapain ya gue cuek aja gitu. Padahal kan enggak gitu. Emosi itu tuh memberikan kita signs atau tanda that there is something wrong. Maka kamu harus melakukan sesuatu. Misalnya kayak, kok aku rasanya nggak nyaman ya di dada, kok kayaknya sesek pada saat aku melihat hal ini terjadi gitu. Ya berarti ini tuh adalah situasi yang tidak nyaman untukku, so I have to do something. Aku nggak boleh diem aja ketika hal tersebut terjadi lagi padaku gitu. Itu kan sebenarnya emosi tuh manfaatnya tuh seperti itu. Jadi ketika gimana sih apa yang harus dilakukan dengan hal tersebut? Ya tentunya ketika kita kalau pakai teorinya dialectical behavior therapy gitu ya, ada terapi yang kita sering kenal dengan DBT. Emosi itu pertama kita perlu untuk benar-benar mindful dulu, jadi merasakan dulu semua emosinya. Berikan diri kita kesempatan untuk merasa. Jadi kayak kamu duduk di depan conveyor belt, kamu ngeliat koper-koper yang lewat, koper merah, biru, hitam. Ya kamu biarkan aja kayak emosi-emosi kamu itu lewat. Kayak, oh ya gue tuh lagi marah banget. Oh ya tadi tuh dia narik tangan gue yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja kamu tuh merasakan emosi-emosi tersebut, biarkan dia lewat, biarkan dia berlalu. Jadi tidak dengan segera do something gitu, kayak wah gue harus ledakin, gue nanti diinjek-injek lagi, gue gini-gini. Jadi kayak coba untuk merasa dulu. Gitu, rasakan apa emosi yang sedang kamu rasakan gitu ya, just let it go. Kayak ada pikiran negatif kayak lu tuh bodoh, kenapa lu nggak ngelakuin sesuatu, kenapa lu diem aja, lu tuh harusnya gini. Ya udah biarkan semua perasaan-perasaan tersebut, gak usah ditanya-tanya apa, nggak usah. Jadi kayak kamu bener-bener kayak let yourself feel gitu, kayak biarkan semua emosi itu datang dan pergi gitu ya, sehingga kita bisa mindful dan kita tetap punya awareness akan emotion tersebut. Kemudian belajar untuk menerima bahwa oh I am feeling this emotion and it's okay. Oh aku merasakan emosi-emosi ini dan ya udah nggak apa-apa. Nah tapi kita ya tadi aku bilang harus perlu menyeimbangkan dengan rational mind-nya. Jadi kita perlu untuk mengecek faktanya. Apakah emosi yang aku rasakan itu tepat dengan fakta yang sedang aku alami? Misalkan presentasi saya dicolong sama teman kerja saya gitu. Kalau saya merasa marah, apakah emosi marah ini sesuai dengan fakta yang sedang saya alami? Misalkan jawabannya adalah yes, itu sesuai. Oke. Nah, kemudian saya berpikir lagi. Kalau gitu, apakah ketika saya mengekspresikan emosi saya akan efektif atau enggak ya? Gitu. Baik atau enggak ya ketika saya mengekspresikan ini? Kita cek the fact-nya lagi. Oh, dia adalah atasan saya. Dia orang-orang tahu bahwa dia orangnya sensitif. Kemudian dia juga ditekan sama atasannya gini. Jadi kamu punya waktu untuk benar-benar mengecek faktanya juga gitu seperti apa. Sehingga kamu bisa bertanya, apakah efektif ketika saya mengekspresi emosi saya? Kayaknya enggak deh, karena dia atasan saya. Nanti dia bisa mecat saya tiba-tiba, padahal saya masih punya cicilan yang kayak gini. Kalau gitu saya harus ngapain? Nah, mungkin kita perlu untuk mengkomunikasikan itu secara asertif gitu. Jadi, nah pada saat itulah kita ambil waktu gitu ya untuk benar-benar mengobservasi juga nih orang ini tuh harus diajak ngomong dalam posisi atau kondisi yang seperti apa, bagaimana cara untuk bisa mengkomunikasikan emosi kita kepada orang tersebut sehingga dia bisa menangkap, tapi di saat yang sama dia juga tidak merasa diserang, yang seperti itu. Jadi kayak tahapannya memang panjang gitu. Pertama ya aware dulu sedang merasakan apa, biarkan kita merasa gitu ya, belajar untuk menerima perasaan-perasaan tersebut, kemudian cek the fact, mengecek faktanya. Ini tepat gak ya emosi yang aku rasakan dengan fakta yang sedang aku alami. Sebelum kita decide gitu ya, kita mau melakukan action yang seperti apa. Oke, jadi ya tadi ya harus aware, harus tetap. Jadi intinya berarti perempuan yang kuat itu bukan perempuan yang menahan emosi, yang menolak emosi, tapi justru mau menerima kalau dirinya merasa sedih, merasa marah, kecewa gitu ya, Mbak? Ya, betul banget. Oke. Dan juga ya itu ya, bisa mengkomunikasikan itu, bisa melabel itu gitu. Mengkomunikasikan emosi. Aku kalau pas lagi sesi konseling ya, mengkomunikasikan emosi itu orang tuh suka
kayak kaget gitu loh, kayak hah gimana mbak maksudnya mengkomunikasikan emosi itu gimana yang kayak gitu, karena ya itu penting sekali gitu, kayak orang perlu tahu apa yang kamu rasakan, karena kita tidak bisa menebak intensi di balik perilaku seseorang. Kita melihat bahwa aku ngajak ngomong suamiku nggak bales gitu misalkan. Kayak kita cuma bisa melihat bahwa dia nggak ngebales omongan kita. Tapi kita nggak bisa menebak di kepala kita bahwa dia tuh lagi sengaja, dia tuh emang mau carain gue, dia tuh lagi selingkuh, dia tuh lagi mikirin orang lain gitu. Makanya dia tuh nggak mau jawab gue. Kagak bisa. Kita mungkin cuma melihat dia nggak balas kamu ngomong. Faktanya lah itu yang bisa ya udah, terlihat. that's the fact bahwa dia tidak merespon ketika kamu ngajak ngomong. Tapi apa sih intensi di balik dia tidak merespon? Kamu gak akan pernah bisa tahu. Itu kan semua cuma tebakan kamu dan cuma asumsi kamu doang. Selama kamu gak nanya sama orangnya, selama kamu gak mengkonfirmasi, kamu kenapa gak jawab pertanyaan aku tadi? Karena tadi aku nanya, kamu gak jawab kenapa? Gitu. Nah selama kamu gak tanya dan dia gak jawab, ya kamu gak akan pernah bisa tahu apakah itu benar asumsi-asumsimu itu. Asumsi akan selalu menjadi asumsi. Jadi bahaya ketika kita mempercayai asumsi sebagai sebuah fakta. Tuh kan dia tuh beneran mau selingkuh, tahu gitu. Padahal kayak gak ada konfirmasinya, gak ditanyakan langsung ke orangnya. It's just your assumption that you believe as a fact. Jadinya malah makin memberatkan tuh ya. Jadi malah bikin takut gitu mau nanya, gue takut bener lagi kayak gitu. Dan mungkin decision making kita jadi makin salah. Bener-bener. Nah tadi ada satu poin Mbak itu bilang kadang kita jadi mati rasa gitu, jadi yang kayak ya udahlah terserah orang mau ngapain, gue nggak usah terlalu lebay lah, nggak usah terlalu gue rasa-rasain gitu. Nah gimana ya, mungkin itu bisa jadi kan udah dari dulu gitu ya, udah kepupuk dari dulu dan segala macam. Nah gimana sebagai orang yang mungkin lagi merasakan itu, gimana sih rasanya supaya bisa merasanya lagi gitu loh, melatihnya gitu mungkin seperti apa? Oke. Ya bener sih, misalkan dia kan sekarang banyak banget video tentang anak middle child ya, yang kayak si paling kesian lah gitu ya, pokoknya kayaknya tuh kayak ya udahlah, kayak bapak gua tuh kayaknya tuh mengagungkan si anak nomor 1 banget, mak gua sedangkan kayak ngomong anak terakhir banget, kayak aku tuh emang nggak bisa gitu kayak ngapa-ngapain, jadi aku harus mengandalkan diriku sendiri aja, jadi percuma lah gitu. Iya benar kayak banyak banget tuh kayak gitu. Ya cukup unik sih, maksudnya kayak ya aku yakin itu sebenarnya memang terjadi sih, itu memang dialami oleh banyak orang ketika dia saking udah sangat terbiasanya untuk ya memang tidak mengekspresikan atau mengkomunikasikan emosinya, atau boro-boro merasakan emosinya. Ketika mau merasakan lagi tuh jadi bingung gitu. Ya itu tuh tentu aja perlu dilatih. Berlatih memberi nama pada emosi. Jadi berlatih untuk sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman nge-googling atau nyari yang namanya emotion wheel atau roda emosi, nanti itu bisa keluar. Gitu, nanti bisa keluar ada roda emosi, dan itu tuh ada banyak banget. Kalau kita nyebutin emosi itu cuma marah, sedih, senang, jijik, terus marah, sedih, senang, apa lagi ya? Ada 5 emosi dasar gitu ya. Anger ya, marah. Oh ya, yang gitu. Di film Inside Out itu ya? Ya, si film Inside Out, si 5 itu kan 5 emosi dasar. Tapi di emotion wheel atau roda emosi yang teman-teman bisa googling itu tuh dia buat, namanya juga roda ya, jadi kan bulat gitu kan, makin gede, makin gede, makin gede. Itu tuh dia banyak banget turunannya. Kayak marah tuh apa? Angernya tuh as in kamu mad, atau kamu annoyed, atau kamu rage, atau apa gitu. Jadi kayak kita kan cuma bilang aku marah, tapi sebenarnya marah kan juga kadarnya banyak gitu loh. Ya memang sih ada keterbatasan vocabulary bahasa Indonesia yang kayak kalau kayak anger marah, mad marah banget gitu. Jadi kayak ya kan sebenarnya dia itu tetap marah. Jadi kita kayak nggak ada gradasinya. Padahal sebenarnya kan kalau di bahasa Inggris memang lebih beragam sih gitu, bahwa dia tuh ada gradasinya, anger, mad, rage gitu misalkan. Jadi kayak marah banget, marah ngamuk gitu. Nah, itu kan adalah sebuah gradasi. Gitu. Jadi belajar untuk kayak tempel aja si emotion wheel-nya gitu ya di handphone atau di dompet, supaya ketika kita merasakan sesuatu, belajar untuk melabel itu, belajar untuk mengenali yang aku rasain itu apa sih gitu. Jadi kasih nama terhadap emosi yang sedang kita rasakan tersebut gitu. Jadi kayak benar-benar ambil waktu untuk bisa benar-benar memberikan nama tersebut gitu. Dan yang paling sederhana sebenarnya kan intinya kalau mau meningkatkan awareness, belajar juga untuk mindful.
belajar untuk tahu what's inside you, what's happening within you, yang kayak gitu. Jadi ya belajar mindfulness juga tentunya akan sangat membantu untuk meningkatkan awareness gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya bisa lah ya kita cari-cari juga dari kitanya juga harus aware untuk oke, gue harus belajar nih gitu ya. Iya, jadi harus kayak take komitmen dulu bahwa ternyata ketika kita tuh terlalu secara otomatis selalu mematikan emosi, yang pasti itu menghambat relationship sih. Mbak Ejo udah ngasih nih tips-tips gimana kita sebagai perempuan untuk ya belajar untuk merasakan emosi, untuk menamai emosi tersebut gitu ya. Nah, mungkin sekarang boleh di-share juga nih Mbak, gimana kita sebagai perempuan tadi ya supaya bisa nge-embrace memberdayakan perempuan lainnya juga gitu dengan tidak menjadi toksik untuk orang lain. Terus gimana kita juga bisa bersikap sebagai perempuan tetap merasakan emosi cuman tidak terlalu larut gitu kan, karena biasanya perempuan suka ya itulah terlalu larut gitu. Ya sebenarnya gini sih, intinya self awareness itu memang penting banget. Punya kepekaan terhadap diri sendiri. Punya awareness terhadap diri sendiri itu penting banget, kayak what is happening, kayak apa yang sedang aku pikirkan, apa yang sedang aku rasakan, itu tuh penting sekali. Kita perlu untuk punya self awareness yang baik buat diri kita sendiri. Jadi kita tahu aku tuh orang yang akan mudah tersulut emosinya ketika berhadapan dengan hal yang seperti apa. Aku tuh orang yang sangat mudah untuk tersakiti hatinya dalam hal-hal yang seperti apa. Itu kita perlu tahu. Gitu. Jadi pertama intinya harus kenal sebanyak-banyaknya tentang diri kita sendiri. Itu harus tahu dulu. Nah terus kemudian berikutnya memang aspek sosial itu juga sangat membantu. Maksudnya adalah ketika kita memang menjalin relasi dengan orang lain dengan sangat baik, orang lain tuh bisa lebih cepat menangkap ketika ada perubahan sama emosi kita. Misalnya kayak kok kamu sekarang kayak jadi gampang marah, kok kamu belakangan ini lagi sering banget nangis, kenapa? Apa yang lagi kamu alami? Apakah ada yang berubah gitu? Nah, jadi memaintain relasi sosial dengan orang sekitar kita itu tuh juga penting, karena mereka tuh justru sangat bisa membantu untuk kita punya awareness yang lebih baik lagi juga terhadap diri sendiri. Dan tentunya di saat yang sama ketika kita menjalin relasi yang baik dengan orang lain, kita juga bisa hadir memberdayakan orang lain juga. Kita juga belajar untuk aware gak cuma sama diri sendiri, tapi juga aware with what is happening around us. Gitu, kayak kita belajar untuk lebih perhatian sama sahabat kita, belajar untuk lebih aware sama yang mertua kita, sama orang sekitar kita, sehingga kita bisa menangkap ketika dia juga mengalami perubahan tertentu. Kita juga bisa hadir, kita juga bisa memberikan pertolongan ketika memang ada orang yang kayak, kok dia jadi jarang datang nih ke komunitas kita, kok dia jadi telat terus nih pas lagi ke kantor, kenapa ya, apa yang sedang dialami. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya dia, tapi kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka gitu ya. Tentunya kan kalau misalnya kita memang bukan psikolog, kita tidak bisa ya kayak memberikan bantuan, membantu dia problem solve masalahnya dia, tapi hadir dan mendengarkan, menjadi teman curhat mereka tuh sudah sangat membantu sekali. Jadi empowering woman itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita, bukan dengan kacamatanya kita. Menurut gue dia kayak perlu dibantu deh, kayak perlu dipinjemin duit deh gitu. Kayaknya tuh ya enggak gitu. Kalau kita perlu untuk empowering other woman dari kacamata the other woman tersebut gitu, bukan dari kacamata kita, bukan dari persepsi dan asumsi kita dia kayak butuh ini, dia kayaknya mau diginiin, dia kayaknya perlu diginiin. Enggak, itu artinya kamu lagi fit your ego gitu, bukan membantu sesuai dengan kebutuhan dari the other woman tersebut gitu. Jadi kayak pertama ya please kita perlu aware sama diri kita sendiri gitu ya, tetap memaintain relasi karena itu membantu awareness terhadap diri sendiri. Di saat yang sama juga keluar, kita perlu untuk aware sama orang-orang di sekitar kita, what is happening around us, dan hadir untuk mendengarkan ketika orang lain memang terlihat seperti butuh untuk untuk didengar yang seperti itu. Awareness terhadap orang lain sehingga kita tahu ketika ada perubahan-perubahan, sehingga kita bisa hadir secara tepat. Dengan cara itu baru akhirnya si woman empowerment ini kembali nih ya ke asal sebenarnya dia ada. Betul. Adalah ya kita jadi mendukung, bukannya jadi ya kalau kita ya tadi balik lagi perempuan itu harus kuat, nggak boleh lebay, nangis segala macam, tapi ya tadi empowermentnya itu ya bisa mendukung. Betul. Bisa benar-benar harus lihat dari point of view, dari apa kacamatanya dia, dari sepatunya dia gitu, untuk tahu bahwa pada saat dia melepaskan jabatannya dia, itu tuh struggle-nya tuh seperti apa, pola berpikirnya dia udah melewati proses yang seperti apa.
Nah, berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan nih semua pembicaraan kita hari ini, menjadi perempuan yang memberdayakan orang lain itu, menjadi perempuan yang bisa mendukung itu, bukan berarti kita mempertanyakan keputusannya dia seperti apa, mencoba memperbaiki sesuai dengan apa yang kita pikir itu benar, tapi memberdayakan perempuan itu adalah menjadi teman, menjadi sosok yang bisa hadir, mendukung para perempuan untuk bisa ya merasa merasakan emosinya, mengkomunikasikan betul. emosinya. Jadi bisa ya woman empowerment jadi lebih perilakunya positif juga nih, nggak dipandang sebagai ekstremis kayak tadi Beja sempat bilang juga. Oke, kesimpulan tadi penutup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Enza sudah hadir, bisa memberikan banyak banget pengetahuan untuk kita semua. Semoga para Gromers juga belajar banyak hari ini. Kalau misalnya ada topik-topik yang mungkin Gromers mau bahas lagi di episode selanjutnya, boleh banget komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!